Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang Rasanya dilakukan memang lezat hingga keduanya Tapi lupa. sesungguhnya ia bagai binatang Dan saat itu peliharaan. ia merasa nyawanya sudah sampai. Yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Sherlock Holmes, A Study in Scarlet, Penelusuran Benang Merah, karya Sir Arthur Conan Doyle. Bagian 1. Salinan catatan harian Dr. John H. Watson, Pensiunan Departemen Medis Angkatan Darat. Bab 6. Keberhasilan Tobias Gregson. Keesokan harinya, berita tentang pembunuhan di Lauriston Gardens memenuhi koran-koran. Masing-masing koran mengulas kasus yang mereka sebut misteri Brixton itu secara panjang lebar. Bahkan ada yang menyajikannya sebagai berita utama. Aku memperoleh beberapa informasi baru dari berita-berita itu. Inilah ringkasan clipping-clipping yang kukumpulkan tentang kasus tersebut. Dari Daily Telegraph, memberi komentar bahwa dalam sejarah kejahatan, jarang sekali ada pembunuhan yang ciri-cirinya lebih aneh dari pembunuhan ini. Nama korban yang berbau Jerman, tidak adanya motif perampokan atau motif-motif lain. Dan kata yang tertulis di dinding, semuanya mengisyaratkan keterlibatan pelarian politik dan kaum sosialis Jerman. Sosialisme Jerman memiliki banyak pengikut di Amerika. Tak diragukan lagi bahwa korban telah melanggar hukum tidak tertulis mereka, dan karena itu harus disingkirkan. Setelah menyinggung teori-teori hebat seperti teori Darwin dan Malthus, serta mengungkit-ungkit pembunuhan Radcliffe Highway, penulis artikel tersebut mengecam pemerintah dan menuntut agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap orang asing di Inggris. Dari Standard, berpendapat bahwa pembunuhan keji seperti ini biasanya timbul dalam pemerintahan liberal. Ketidakpuasan masyarakat dan pemerintah yang lemah berakumulasi pada tindak kriminal yang melampaui batas. Menurut penyelidikan, korban adalah warga negara Amerika yang sudah beberapa minggu tinggal di London. Ia menginap di tempat kos Madam Carpenter. Dalam perjalanannya, korban ditemani sekretaris pribadinya, Mr. Joseph Strangson. Keduanya mengucapkan selamat berpisah pada induk semang mereka pada hari Selasa, tanggal 4, dan berangkat ke stasiun Euston dengan niat menumpang kereta Liverpool Express. Ada saksi mata yang melihat mereka di peron. Tapi setelah itu, kedua orang tersebut tak kedengaran lagi beritanya sampai mayat Mr. Draber ditemukan di sebuah rumah kosong di Brixton Road, berkilo-kilometer jauhnya dari Euston. Bagaimana ia bisa berada di sana, atau bagaimana hidupnya berakhir, masih merupakan misteri. Begitu pula tentang keberadaan Strangson. Syukurlah, kasus ini ditangani oleh Mr. Lestrade dan Mr. Gregson, dua detektif andalan Scotland Yard, dan kita boleh berharap mereka akan segera memecahkannya. Dari Daily News, mengamati bahwa kasus kejahatan ini bersifat politis. Kebencian terhadap liberalisme yang mewarnai pemerintahan Inggris membuat Inggris kehilangan sejumlah orang yang mestinya dapat menjadi warga negara teladan. Para penganut liberalisme mempunyai peraturan-peraturan sendiri, yang bila dilanggar berarti hukuman mati. Polisi harus segera menemukan sekretaris korban, Strangson, untuk mendapat informasi yang lebih rinci tentang korban. Beruntung, ketekunan Mr. Gregson, detektif Scotland Yard, membuahkan hasil. Beliau telah memperoleh alamat penginapan Strangson. Sherlock Holmes tampak geli ketika membaca artikel-artikel itu bersamaku saat sarapan. Sudah kubilang, Watson, apapun yang terjadi, pasti Lestrade dan Gregson yang mendapatkan pujian. Belum tentu, tergantung bagaimana akhirnya nanti. Ah, kau masih tak mengerti. Jika si pembunuh tertangkap, itu dianggap karena usaha mereka. Jika si pembunuh berhasil meloloskan diri, itu akan dimaklumi karena mereka dianggap sudah bekerja keras. Bagaimanapun akhirnya nanti, kedua detektif itu akan selalu menang. Itu kenyataan. Hei, ada apa itu? Seruku mendengar bunyi langkah-langkah ribut di lorong dan tangga, ditimpali oleh seruan-seruan jengkel induk semang kami. Itu satuan detektif polisi divisi Baker Street, kata temanku dengan serius. Sementara ia berbicara, masuklah satuan detektif polisi itu, yaitu setengah lusin anak jalanan yang paling kotor dan paling lusuh yang pernah kulihat. Siap, Holmes memberi aba-aba.
dan keenam berandal cilik itu berdiri sejajar bagaikan sederet patung. Lain kali Wiggins saja yang melapor, dan yang lainnya menunggu di jalan. Mengerti? Kau sudah menemukannya, Wiggins? Belum, Sir, jawab yang ditanya. Sudah kuduga. Kalian harus berusaha sampai menemukannya. Ini upah kalian. Holmes memberi mereka masing-masing 1 shilling. Sekarang pergilah dan kembalilah dengan laporan yang lebih baik. Pengemis-pengemis kecil ini dapat memperoleh lebih banyak informasi daripada belasan polisi, kata Holmes kepadaku. Melihat sosok polisi saja, semua orang sudah menutup mulut. Tapi bocah-bocah ini bisa pergi kemana saja dan mendengarkan percakapan apa saja. Mereka juga sangat cerdas, hanya perlu diarahkan. Kau memperkerjakan mereka untuk kasus Brixton? Tanyaku. Ya, ada satu hal yang ingin kupastikan. Aku akan mendapatkan informasi itu. Kau tunggu saja. Wah, lihat itu. Gregson sedang menyusuri jalan dengan ekspresi penuh kemenangan. Dia pasti akan ke tempat kita. Benar, dia berhenti. Itu dia. Bel berdentang, dan beberapa detik kemudian terdengar langkah detektif itu menaiki tangga. 3 anak tangga sekaligus. Gregson menghambur masuk ke ruang duduk kami dengan penuh semangat. Temanku yang baik, serunya sambil mengguncang-guncangkan tangan Holmes, sementara temanku tidak bereaksi. Beri aku selamat. Aku sudah mengungkapkan semuanya hingga tuntas. Kegelisahan melintas di wajah temanku. Maksudmu, kau sudah berada di jalur yang benar? Tanyanya. Jalur yang benar? Bukan hanya itu. Kami sudah menangkap dan menahan pelakunya. Siapa dia? Arthur Carpenter, Letnan 2 di Angkatan Laut Kerajaan. Jawab Gregson dengan sikap sok. Ia menggosok-gosokkan kedua tangannya yang gemuk dan membusungkan dadanya. Holmes mendesah lega dan tersenyum. Duduklah dan cicipi cerutunya. Ia menyilakan. Kami sangat ingin tahu bagaimana kau bisa menangkap orang itu. Kau mau minum whisky? Terima kasih. Aku memang membutuhkannya. Kerja kerasku selama 1-2 hari ini benar-benar menguras tenaga. Bukan tenaga fisik, tapi lebih banyak kepikiran. Kau tentu mengerti, Mr. Sherlock Holmes, karena kita berdua adalah pekerja otak. Kau terlalu memujiku, kata Holmes seakan bersungguh-sungguh. Coba ceritakan, bagaimana kau mendapatkan hasil ini? Gregson duduk di kursi berlengan, mengisap cerutu dengan ekspresi puas. Lalu tiba-tiba, ia menampar pahanya dengan gembira. Yang lucu, serunya, adalah si bodoh Lestrade itu yang mengira dirinya cerdas. Dia mengikuti jejak yang salah sama sekali. Dia memburu Strangson, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembunuhan ini. Aku yakin, dia sudah menangkap Strangson. Hal itu rupanya membuat Gregson begitu geli sehingga ia tertawa sampai terdesak. Bagaimana caramu mendapatkan petunjuk? Tanya Holmes. Akan kuceritakan semuanya. Tentu saja, Dr. Watson, ini hanya di antara kita. Nah, kesulitan pertama yang kami hadapi adalah bagaimana menemukan alamat serta latar belakang korban. Detektif lain pasti hanya akan memasang iklan dan menunggu jawaban, atau menunggu sampai ada orang yang datang menyampaikan informasi secara sukarela. Tetapi bukan begitu cara kerja Tobias Gregson. Kalian ingat topi yang tergeletak di samping mayat korban? Ya, kata Holmes. Buatan John Underwood & Son, Camberwell Road nomor 129. Gregson tertegun. Aku tidak tahu kalau kau menyadarinya, katanya. Kau sudah ke sana? Belum. Gregson lega. Seharusnya kau tidak melewatkan kesempatan, betapapun kecilnya. Bagi pikiran yang luas, tidak ada apapun yang kecil, komentar Holmes. Nah, aku mengunjungi Underwood, lanjut Gregson. Aku bertanya, apakah dia pernah menjual topi dengan ukuran serta ciri-ciri topi korban? Underwood memeriksa catatannya, dan seketika menemukannya. Dia mengirimkan topi itu kepada Mr. Dreber yang tinggal di tempat kos Carpenter. Begitulah aku mendapatkan alamat korban. Cerdik, sangat cerdik, gumam Sherlock Holmes. Aku melanjutkan penyelidikanku dan pergi ke tempat kos Carpenter. Kulihat Madam Carpenter dalam keadaan pucat dan tertekan. Putrinya juga ada di sana. Gadis yang sangat menawan, tapi matanya merah dan bibirnya gemetar sewaktu aku berbicara dengannya. Tentu saja hal itu tak luput dari pengamatanku.
Aku mulai mencium sesuatu yang mencurigakan. Kau tahu perasaan itu, Mr. Sherlock Holmes. Saat menemukan jejak yang benar, semangat kita bagai terbakar. Kalian sudah mendengar tentang kematian misterius Mr. Enoch G. Drebber? Tanyaku. Pria Amerika itu menyewa kamar di sini, bukan? Madam Carpenter mengangguk. Wanita itu tampaknya tidak mampu berbicara. Putrinya tiba-tiba menangis. Aku semakin yakin orang-orang ini tahu tentang pembunuhan tersebut. Pukul berapa Mr. Drebber meninggalkan rumah untuk menuju stasiun kereta? Tanyaku. Pukul 8, sahut Madam Carpenter, sambil menelan ludah dengan susah payah seolah-olah ingin menenangkan diri. Sekretarisnya Mr. Srengsen mengatakan ada 2 kereta, pukul 9.15 dan pukul 11. Mr. Drebber berniat naik kereta yang pertama. Dan itu terakhir kali kalian bertemu dengannya? Wajah Madam Carpenter jadi pucat ketika dia mendengar pertanyaan itu. Dia memerlukan waktu beberapa detik sebelum menjawab singkat, ya. Saat berbicara, suaranya pelan dan tidak wajar. Sejenak kami semua terdiam, lalu putri Madam Carpenter berbicara dengan suara tenang dan jelas. Tak ada gunanya berbohong, Ibu, katanya. Lebih baik kita bersikap jujur pada tuan ini. Kita memang bertemu lagi dengan Mr. Drebber. Demi Tuhan, Alice, seru Madam Carpenter, sambil melontarkan tangannya ke atas dan merosot di kursinya. Kau membunuh kakakmu. Arthur pasti lebih suka kita mengungkapkan yang sebenarnya, jawab gadis itu tegas. Sebaiknya kalian ceritakan semuanya sekarang, tukasku. Informasi separuh-separuh lebih buruk daripada tidak memberi informasi sama sekali. Lagi pula, kalian tidak tahu seberapa banyak yang sudah kami ketahui. Alice, kau harus menanggung akibatnya, seru Madam Carpenter menyesali putrinya. Berpaling padaku, ia lalu berkata, akan saya ceritakan semuanya, Sir. Saya mencemaskan nasib anak laki-laki saya, tetapi itu bukan karena dia bersalah. Saya hanya takut Anda dan orang-orang lain menganggap dia terlibat dalam pembunuhan itu, padahal kenyataannya tidak demikian. Sifat-sifat anak saya, latar belakangnya, pekerjaannya, semua membuktikan dia tak mungkin melakukan kejahatan itu. Sebaiknya Anda harus berterus terang, ujarku. Kalau putra Anda memang tak bersalah, dia tentu tak akan ditangkap. Mungkin, Alice, lebih baik kau tinggalkan kami berdua, kata Madam Carpenter, dan putrinya meninggalkan ruangan. Baiklah, lanjut Madam Carpenter. Saya sama sekali tidak berniat menceritakan semua ini, tapi karena putri saya sudah menyinggungnya, saya tidak memiliki pilihan lain. Akan saya ungkapkan seluruh kejadiannya tanpa melewatkan satu rincian pun. Itu tindakan yang paling bijak, kataku. Mr. Drebber sudah menginap di tempat kami selama hampir 3 minggu. Dia dan sekretarisnya, Mr. Srengsen, sedang melakukan perjalanan keliling Eropa. Sebelum ke London, mereka rupanya pergi ke Copenhagen. Saya melihat label kota itu pada koper-kopernya. Srengsen pria pendiam dan tertutup, tapi bosnya tidak enak bagi saya untuk mengatakannya. Jauh berbeda. Mr. Drebber kasar dan tak tahu sopan santun. Ketika tiba di sini, dia mabuk berat. Dan di hari-hari selanjutnya jarang kami melihatnya dalam keadaan sadar, baik siang maupun malam. Sikapnya terhadap para pelayan wanita sangat tidak sopan. Begitu pula terhadap putri saya, Alice. Bukan 1-2 kali dia mengatakan hal-hal yang tak pantas kepada putri saya itu. Untungnya, Alice terlalu polos untuk memahami ucapan-ucapan yang kurang ajar itu. Terakhir, dia malah memeluk putri saya. Tindakan yang begitu lancang sehingga sekretarisnya sendiri menegurnya. Tapi kenapa Anda mendiamkan semua ini? Tanyaku. Anda kan bisa mengusir mereka. Wajah Madam Carpenter memerah mendengar pertanyaanku itu. Sejak hari pertama saya sudah ingin mengusir mereka, akunya. Tapi saya tergoda oleh uang yang mereka bayarkan. 1 pound per hari per orang. Berarti 14 pound seminggu. Dan ini musim sepi. Saya seorang janda. Tapi tindakan Mr. Dahir itu sudah sangat keterlaluan. Dan saya mengusirnya. Itu sebabnya dia pergi dari sini. Lalu? Hati saya terasa ringan sewaktu melihatnya pergi. Putra saya sedang cuti. Tapi saya tidak menceritakan masalah ini padanya. Dia gampang naik darah dan dia sangat menyayangi adiknya. Sayangnya kelegaan saya tak berumur panjang. Kurang dari 1 jam kemudian bel berbunyi dan Mr. Drebber datang lagi. Dia sangat bersemangat dan jelas sangat mabuk. Dia memaksa masuk ke ruangan tempat saya dan Alice sedang duduk. Dan dia berceloteh tidak jelas tentang tertinggal kereta. Di depan mata saya,
Dia nekat mengajak Alice pergi bersamanya. "Usiamu sudah cukup," katanya, "dan tidak ada hukum yang melarangmu. Aku punya banyak uang. Jangan pedulikan nenek tua ini, ikutlah denganku sekarang juga. Kau akan hidup seperti putri." Alice yang malang itu begitu ketakutan, hingga mengerut menjauhinya. Tapi dia menangkap pergelangan tangan Alice dan hendak menyeretnya ke pintu. Saya menjerit, dan pada saat itu putra saya Arthur masuk ke ruangan. Apa yang terjadi sesudah itu saya tidak tahu. Saya mendengar sumpah serapah dan suara orang diseret. Saya terlalu takut untuk mengangkat kepala. Sewaktu akhirnya saya menengadah, saya melihat Arthur berdiri di ambang pintu sambil membawa sebatang tongkat. "Kurasa orang itu tidak akan mengganggu kita lagi," katanya tertawa. "Aku akan mengejarnya dan melihat apa yang dilakukannya sekarang." Arthur mengambil topi dan berjalan keluar. Keesokan paginya, kami mendengar tentang kematian Mr. Drebber yang misterius. Kisah ini dituturkan Madam Carpenter dengan banyak jeda. Terkadang dia berbicara begitu pelan, sehingga aku hampir-hampir tidak bisa mendengar kata-katanya. Tapi aku mencatatnya dengan steno, jadi tidak mungkin ada kesalahan. "Benar-benar menarik," kata Sherlock Holmes sambil menguap. "Apa yang terjadi selanjutnya?" "Sewaktu Madam Carpenter diam sejenak," lanjut sang detektif, "aku menyadari seluruh kasus ini tergantung pada satu hal. Sambil menatapnya tajam dan lurus, hal yang menurut pengalamanku sangat efektif terhadap wanita, kutanyakan pukul berapa putranya pulang. 'Entahlah,' jawabnya. 'Anda tidak tahu?' 'Tidak. Arthur memiliki kunci rumah dan dia bisa masuk sendiri.' 'Sesudah Anda tidur?' 'Ya.' 'Pukul berapa Anda tidur?' 'Sekitar pukul 11. Jadi putra Anda pergi paling dekat selama 2 jam. Benar. Mungkin 4 atau 5 jam? Bisa saja. Apa yang dilakukannya selama itu?' 'Saya tidak tahu,' jawab Madam Carpenter dengan gemetar. 'Semua sudah jelas. Letnan Carpenter terlibat dalam pembunuhan Mr. Drebber. Kutanyakan di mana pemuda itu berada, dan bersama 2 petugas, aku menangkapnya. Ketika aku menyentuh bahunya sambil memperingatkan agar dia mengikuti kami tanpa keributan, pemuda itu menjawab dengan berani, 'Kalian pasti menangkapku karena kematian si keparat Drebber itu.' Kami belum mengatakan apa-apa tentang itu, jadi kata-katanya sangat mencurigakan." "Sangat," kata Holmes setuju. "Letnan Carpenter masih membawa tongkat yang menurut cerita ibunya dibawanya ketika mengikuti Drebber. Tongkat itu terbuat dari kayu ek dan cukup kokoh." "Lalu apa teorimu?" "Menurutku, kejadiannya begini. Letnan Carpenter mengikuti Drebber hingga ke Brixton Road. Di sana mereka bertengkar dan Carpenter memukul Drebber dengan tongkat, mungkin di ulu hati, sehingga Drebber tewas tanpa meninggalkan luka. Karena malam itu hujan, jalanan sepi. Carpenter dengan leluasa menyeret mayat korban ke rumah kosong. Mengenai lilin, cincin, darah, dan tulisan di dinding, semua mungkin sekedar tipuan agar polisi melacak jejak yang salah." "Bagus sekali," Holmes memuji. "Sungguh, Gregson, kau sudah mengalami banyak kemajuan. Kau akan menjadi detektif yang hebat." "Aku memang bangga karena keberhasilan memecahkan kasus ini," jawab sang detektif. "Arthur Carpenter sudah memberikan pernyataan. Katanya, dia mengikuti Drebber selama beberapa waktu, tapi Drebber lalu sadar dirinya dibuntuti dan melarikan diri dengan taksi. Menurut pengakuan Carpenter, setelah itu dia berjalan pulang, tapi kebetulan bertemu bekas teman sekapalnya. Mereka berdua pergi berjalan-jalan cukup jauh. Sewaktu kami bertanya di mana temannya itu tinggal, Carpenter tak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Kupikir kasus ini sudah selesai. Carpenterlah pembunuhnya. Semua faktanya cocok. Aku benar-benar geli kalau teringat pada Lestrade yang melacak jejak yang salah. Astaga, ini dia orangnya." Memang, Lestrade lah yang menaiki tangga sewaktu kami bercakap-cakap. Dan sekarang ia memasuki ruangan. Sikapnya yang biasanya bersemangat dan penuh percaya diri sekarang memudar. Wajahnya tampak gelisah dan cemas, sementara pakaiannya kusut. Ia jelas datang untuk berkonsultasi dengan Sherlock Holmes. Karena begitu melihat kehadiran rekannya, ia tampak malu dan jengkel. Ia berdiri di tengah-tengah ruangan, mempermainkan topinya dengan gugup dan bimbang. Sepertinya ia tidak yakin harus berbuat apa. "Kasus ini sungguh luar biasa," katanya akhirnya. "Kasus yang sama sekali tidak bisa dipahami." "Ah, begitu menurutmu, Mr. Lestrade?" seru Gregson penuh kemenangan.
Sudah kuduga kau akan menyimpulkan begitu. Kau sudah berhasil menemukan sekretaris itu, Mr. Joseph Strengson. Sang sekretaris, Mr. Joseph Strengson, mati dibunuh di Halliday's Private Hotel sekitar pukul 6 pagi tadi. Jawab Lesrat Muram.